Dua hansip ronda di kuburan dan mendengar tangisan bayi misterius. Dari kegelapan muncul arwah-arwah yang menyuarakan keluh kesah janji pemimpin palsu yang tak pernah mati. Kuburan itu menjadi tempat perlawanan antara mahasiswa, rakyat, arwah, dan kekuasaan. Akankah perjuangan mereka membuahkan perubahan, atau semuanya akan kembali dikubur di balik nisan kekuasaan? Dengerin gak? Kok ada suara tangisan bayi ya? Tengah malam gini, di kuburan. Apa jangan-jangan itu bayi? Aduh. Iya ya. Itu bayi betulan. Apa bayi bajang ya Bu ya? Udah Bu, biarin masih situ. Kita mending fokus ronda aja. Tapi Bu, katanya di kuburan ini banyak arwah gentayangan loh. Walah, arwah-arwah, jangan marah. Arwah palingan takut sama kita. Orang hidup aja kalah sama Hasib, apalagi yang sudah mati. Beneran Bu, katanya
Tapi tadi lari kayak malam tinggal satpam ya. Lucu ya, orang hidup lari dari hantu. Padahal hantu juga lari kalau listriknya bangun naik. Nah, iya, rakyat disuruh jaga diri. Sementara yang duduk di kursi empuk sih jaga kepentingan. Dulu aku teriak di jalan, reformasi. Tapi sekarang reformasi jadi komoditas. Dijual di baliho, dibungkus kata perubahan. Padahal isinya rebutan kekuasaan. Singkatnya, kita mati karena kelaparan. Mereka kenyang karena alasan. Udah, titik. Nah, ini tambah betul. Keberan ini jauh lebih jujur daripada gedung dewan. Di sini, kalau udah mati, ya diam. Di sana, pura-pura mati rasa, tapi masih bisa teriak jadi suci. Astagfirullah, ini kuburan apa arena bakci? Tunggu, aku kenal suara itu. Itu bukan suara penjaga keamanan, melainkan suara penguasa yang baik. Kalau rakyat bersatu, mereka akan balas dengan senjata. Cepat sampai di sini. Kenapa harus ditembak? Kami cuma teriak kebenaran. Apa suara rakyat lebih berbahaya dari suara peluru? Biarpun dikejar, kami gak mundur. Lebih baik sembunyi di kuburan daripada harus hidup tapi dikubur dalam ketidakadilan. Loh Bu, kok kita masuk lagi ya? Bukannya di sini itu ada itu ada. Udah deh, gak apa-apa. Daripada kita ikut tertembak.
Beneran ada bayi ternyata. Iya toh. Coba kamu tanya sama si Hasim. Itu tanya siapa? Oh iya. Mau tanya. Di sana tadi bayi siapa ya? Waduh, bayi. Oh, bayi itu bisa jadi berasal dari warga yang dikejar oleh aparat. Bagaimana kalau kita lindungi saja bayi itu sampai ditemukan oleh orang tuanya? Gimana? Kalau begitu, kita lindungi saja bayi itu. Bahaya, banyak peluru. Iya. Apakah itu suara HP kalian? Bukan. Ini tadi aku di jalan. Ya, aku amanin aja. Takut kenapa-kenapa. Itu kan HP saya. Apa coba buktinya? Loh. Di dalam HP situ ada polanya. Ayo, coba. Jari tunjuk di atas, tarik ke bawah, geser ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke bawah. Oh, iya, salah sih kamu. Iya, coba. Lagi. Jari tunjuk di atas, tarik ke bawah, geser ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke atas. Bisa. Orang itu memang HP saya. Sini kok. Terima kasih ya. Senangnya HP-ku sudah kembali. Aduh, bisa ngonten ini. Kayak siapa ya tadi? Kok lupa lagi sih? Sarah Wijaya. Wijayanto, guys. Aduh. Gimana ini? Aduh, iya.
Sebenarnya kita juga tidak tahu. Apa kalian melihat? Jawab. Mahasiswa ya? Mahasiswa. Ya, mahasiswa. Kami tadi melihat mahasiswa lari ke arah sana. Tapi kalau soal bayi, kami tidak tahu. Jika Anda mau, saya bisa antarkan Anda menuju mahasiswa yang tadi. Gimana? Baik, antarkan kami ke sana. Awas kalian kalau bohong. Iya, ya, silakan. Iya, monggo Pak, monggo. Nggih, monggo. Mas, iya, monggo. Jangan kok, iya. Iya, Bu, silakan. Kalian, kami hanya bisa mengulur waktu. Sekarang kalian siapkan strategi untuk melindungi kuburan ini dan juga bayi itu. Iya. Kita nggak bisa terus sembunyi seperti ini. Kalau lamaran balik lagi, habis kita. Kita harus duduk di tempat ini dan bayi itu. Iya, Hansip tadi udah bantu kita ngulur waktu. Kita harus manfaatin waktu sebaik mungkin buat nyusun strategi. Betul. Kawan-kawan, aku dulu pernah seperti kalian di jalan di bawah terik sinar matahari melawan penindasan, berharap negeri ini bisa jadi rumah untuk semua, bukan istana segelintir orang. Tapi apa yang kudapatkan? Gas air mata dan cungan di punggung sampai mengacau di media. Namun kami tidak gentar karena kami tahu suara rakyat adalah suara kebenaran. Benar. Kita harus berani. Nah, karena itu dengan pengalaman kami berdua, aku dan dia yang jelas, kami akan membantu kalian. Gimana? Oh, kita takuti saja mereka. Nah, karena itu, marilah kita nyanyikan lagu yang dulu kami nyanyikan di jalanan. Lagu tentang kebebasan. Buruh tani, mahasiswa, rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi. Gegap gempita dalam satu suara. Demi tugas suci yang mulia.
Oh, tapi nggak tahu. Jangan bohong kalian. Kalian pasti tahu. Tapi kalian bicara sumpah. Aduh, sakit bu. Ya, kayak lo yang kesel. Di. Terlalu bertele-tele. Di mana? Tahu bu, kami nggak tahu apa-apa. Tapi nggak ada urusannya dengan hal itu. Ayo Esen, sini tadi. Dan. Apa? Apa sih? Apa ini Dan? Dan. Aku pengen bikin partai sendiri, namanya Partai Setan. Partai setan. Bukankah setan adalah musuh doa dan ibadah? Iya. Kamu aja ngawur tapi ada benernya juga kan? Setan emang jujur pada perannya, gak kayak di sana, pura-pura jadi malaikat. Nah, justru itu, setan itu jujur kawan. Mereka terang-terangan menggoda manusia, nggak pakai janji palsu, nggak pakai baliho senyum palsu. Tapi kalau setan bilang, ayo ikut aku masuk neraka, ya jelas hasilnya ke neraka. Beda sama politisi, katanya, ayo ikut aku masuk surga kemakmuran. Ujung-ujungnya masuk jurang utang. Nah, makanya visi partai setan sederhana. Lebih baik jujur dipanggil setan daripada pura-pura suci tapi nyolong bansos. Mainkan lagu partai setan. Ada lagunya.
kenalan. Sopo? Wong pinter. Saka Jepang. Menan. Oh, tenan. Jepang blasteran Madura. Kene nama Jepang iki kene. No. Sing kena ya. Yo, tak tempono ya. Ya, tenan. Moshi mos. Konbanwa. Doko desu ka? Yo. Ini yo. Yo. Iki kasih. Iki. Om pinter teman apa kak? Beneran? Sekali. Minum tolak angin. Ngomong-ngomong, ada perlu apa kalian memanggilku ke sini? Anu. Kita memang akeh setan, akeh demit. Wah iya, akeh. Tolong. Baik, kalau begitu, aku akan melihatnya dengan mata bagi dulu. Kalian nggak usah ikut-ikut. No ya, no. Ya, maaf. Yo. Setelah melihat di sana mayoritas adalah arwah palsu. Berarti mereka itu bohongan ya? Betul sekali. Waduh, kita dibohongi, kurang ajar mereka itu. Berarti bukan apa? Kita ya bisa. Berarti kau usah wangi kita sih. Tunggu dulu. Tadi aku bilang kebanyakan atau mayoritas. Tapi aku merasakan dua energi besar yang bukan merupakan sosok manusia. Loya! Saya tak bisa. Keadaan yang masih ngasih dah. Kalau begitu, apakah malam ini harus segera kita lihatkan? Iya, jelas. Baiklah, kalau begitu. Ayo. Gas. Gas. Ya. Aku punya berita penting untuk kalian. Tadi aku mendengar percakapan antara komandan dan amaran itu. Mereka memanggil orang pintar dari Jepang untuk mengusir arwah-arwah seperti kita.
ini bisa membunuh Awa betulan. Karena dia keburu iblis. Berarti kita berhutang budi pada Arwah ini. Iya, harus melindungi Arwah ini. Karena mereka sudah melindungi Arwah kita. Iya. Ada yang punya ide tidak? Ada yang punya ide? Aku punya ide. Jadi nanti kita apakah sudah? Aku melihat mereka tak jauh dari sini. Suasana yang sama nih kayak tadi. Ayo tadi. Ayo Dimang, sakiti aku gak wedi. Ayo Dim. Dan. Ah, Diucap mana? akal-akalan di mereka. Ada gerak. Kelodan. Selo belum dibalik. Tahu di. Matu kawe. Ayo. Ono mana dan? Kelodong. Aku jalan jenat. Oleh takkan le aku gepuk siji. Oke. Maju. Bos. Yo. Aku kepreset
perlu berlama-lama lagi. Akan aku lenyapkan kau sekarang juga, wahai aku. Isu no kokyu, ichi no kata, misu mo, kiri, siap. Kalau begitu, aku akan turut melenyapkan kalian. Bersiaplah. Misu no kokyu. Hei, kalian pasti percaya. Aku adalah pembasmi iblis nomor 1 di Jepang. Misu no kokyu. Ni no kata. Tadi hanya satu arwah, tapi aku masih belum menemukan satu arwah lagi yang belum aku tangkap. Keluarlah kamu! Gigi pasti. Jadi kau bos terakhir di kuburan ini. Sekarang aku akan menyiapkan kau, cecung sialan. Rasakan kehebatan. Shino Kami Kagura! Kalau begitu, akan aku akan jurus berikutnya. Semoga kau lenyap selama-lamanya. Shino Kokyu, Shino Kami Kagura. Shino Kami Kagura.
Pantes dari tadi nangis kenceng. Orang dari kecil udah minum susu impor, tapi tetap nyusuin pakai uang rakyat. Jangan-jangan itu tadi adalah wajah pemimpin masa depan kita. Lahir dengan kekuasaan ketat, ditimbang dengan uang haram. Siapa tahu anak itu akan menjadi tirani baru. Ternyata kita salah, kawan. Tangisan itu bukan bagian harapan, tapi pertanda alam konflik gak pernah mati.
Putra